Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Merianto dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam kelas 5D, ingin menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam. Nah, soal pertama itu dijelaskan pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau bisa disebut SIMPI singkatnya, dan bagaimana perannya dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Nah, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau bisa kita sebut SIMPI adalah sistem yang mengelola data dan informasi pendidikan Islam. Simpelnya seperti itu. Jadi secara integrasi, kemudian perannya penting banget karena membantu lembaga pendidikan Islam bekerja lebih efektif. Nah, lebih efektif kemudian mulai dari perencanaannya, pelaksanaan sampai evaluasi sistem-sistem yang kita perlu ketahui, yaitu sistem POACH lah, planning, organizing, kemudian actuating and planning, seperti itu semua kegiatan. Jadi lebih cepat, akurat, dan lebih efisien seperti itu. Kemudian soal nomor 2 itu ada uraikan komponen utama dalam sistem informasi manajemen pendidikan Islam, serta jelaskan bagaimana setiap komponen saling berhubungan untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, jadi komponen utama SIMPI ini itu ada 4, yaitu manusia, kemudian perangkat keras, kemudian perangkat lunak, dan data. Nah, manusia itu berperan sebagai pengelola, kemudian dan penggunaan sistem. Perangkat keras jadi alat pendukung. Jadi manusia itu berperannya jadi pengelola dan penggunaan sistem. Kemudian kalau perangkat itu jadi alat pendukung, perangkat lunak itu menjalankan prosesnya, dan data sebagai bahan utamanya, seperti itu. Jadi semua komponen ini saling berhubung ya, tidak bisa dipisahkan untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan menjadi manajerial di lembaga pendidikan. Intinya ada 4 ya teman-teman, manusia, perangkat keras, perangkat lunak, dan data, karena itu saling berhubungan, yang namanya informasi gitu ya, sistem informasi seperti itu. Kemudian dari soal nomor 3 yaitu jelaskan hubungan antara digitalisasi administrasi pendidikan dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan di lembaga pendidikan Islam. Nah, ngomongin digitalisasi administrasi itu sangat memiliki peran yang sangat besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan. Nah, jadi transparansi ini tuh meningkatkan meningkatkan karena data mudah diakses dan juga jelas. Akuntabilitasnya bisa naik karena semua proses tercatat dalam sistem, jadi lebih mudah lah gitu, lebih gampang. Istilahnya mah sekarang tuh udah modern, jadi semuanya memiliki transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Dan mutu pelayanan jadi lebih baik karena pekerjaan administrasinya jadi lebih cepat, rapi, dan minimnya kesalahan, seperti itu. Kemudian soal nomor yang keempat yaitu tentang sebuah madrasah sanawiyah ingin meningkatkan efisiensi pengelolaan data siswa, guru, dan keuangan. Selama ini semua data masih dikelola manual menggunakan bentuk catatan dan lembar Excel yang terpisah. Kepala madrasah berencana mengembangkan sistem informasi manajemen berbasis web untuk mempermudah pengelolaan data dan pelaporan. Pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan madrasah tersebut dalam mengembangkan dan mengimplementasi sistem informasi manajemen mutu. Langkah-langkahnya yaitu di sini aku mengambil 4 langkah. Yang pertama itu analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini untuk mengetahui masalah dan kebutuhan data di madrasah. Jadi sebelum itu kita harus menganalisis kebutuhan terlebih dahulu agar kita bisa mengetahui kebutuhan apa aja yang ada di madrasah ini. Kemudian kedua yaitu tentang perencanaan sistem. Kurang lebihnya kita menggunakan sistem POACH ya, fungsi-fungsi manajemen, yaitu POACH, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, pertama kita analisis, kurang lebihnya seperti itu lah, kurang jauh beda atau enggaknya seperti itu. Intinya yang kedua itu perencanaan sistem. Perencanaan sistem ini meliputi seperti desain, anggaran, dan pembentukan tim pengembangan. Jadi perencanaan sistem itu harus benar-benar matang. Jadi berawal dari desainnya, kemudian anggarannya, terus kita harus membentuk tim pengembangnya juga.
seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah pengembangan dan uji coba sistem supaya hasilnya sesuai dengan kebutuhan yang kita inginkan. Jadi kalau nggak kita uji coba dan takutnya nanti nggak sesuai sama yang kita butuhkan, itu nantinya malah ada fatal kesalahan, bahkan banyak keliru nantinya. Makanya kita harus ada pengembangan dan uji coba agar bisa menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita mau gitu, seperti itu. Kemudian yang keempat, pelatihan pengguna. Jadi pelatihan pengguna ini agar guru dan staf bisa menjalankan sistem dengan lancar. Jadi kenapa diadakan pelatihan? Karena semua butuh pelatihan. Gak semua orang butuh pelatihan, karena nggak bisa instan gitu, intinya nggak bisa instan. Jadi kalau namanya pengguna harus banyak-banyak latihan agar tidak terlalu banyak kekeliruan, seperti itu. Kemudian yang terakhir, intinya evaluasi serta pemilihan sistem supaya sistem tetap berjalan lebih baik dan bisa diperbarui sesuai dengan perkembangan yang kita inginkan, seperti itu. Jadi intinya langkah-langkah tadi yang kita butuhkan itu adalah langkah awal dasar yang perlu kita pahami dalam menjalankan madrasah atau mengembangkan pengimplementasian sistem informasi manajemen pendidikan, seperti itu. Baik, mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, unzur maqala wa la tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.